Susahnya memberantas virus corona mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat gebrakan baru. Anies Baswedan akan melarang pasien COVID-19 mengkarantina mandiri di rumah. Mereka akan dirawat di fasilitas pemerintah. Di mana mereka akan dirawat? Ya, di mana mereka akan dirawat itu nanti kita akan bahasnya bersama-sama pemirsa. Dan saat ini kami telah bergabung dengan dokter spesialis paru Ibu Erlina Burhan dan juga ada tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Akmal Taher. Dan pemirsa, sebetulnya kami juga sudah mengundang Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta Ibu Dwi Oktavia Handayani. Namun sampai sekarang yang bersangkutan belum terhubung. Nah, pertama saya ingin ke Ibu Erlina terlebih dahulu. Bu Erlina, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bu Erlina, bagaimana tanggapan Anda soal nanti mereka yang terjangkit virus corona ini yang dalam kondisi tidak begitu parah, harusnya bisa diisolasi mandiri di rumah, tetapi mereka nanti akan disatukan dalam sebuah satu tempat yang sama? Ya, kalau saya sih merasa ini juga mungkin lebih baik ya, dalam artian orang-orang yang positif, yang tidak ada gejala, dan kalaupun ada gejala ringan-ringan saja itu diambil alih oleh pemerintah untuk isolasinya, sehingga bisa betul-betul diobservasi dan dia lakukan pengawasan sehingga dipastikan mereka tidak kemana-mana. Mungkin memang ada kekhawatiran juga dari kita karena tidak ada yang mengawasi. Orang-orang yang kita katakan, oh Anda tidak ada gejala, Anda hanya ringan-ringan saja, cukup diam di rumah, isolasi mandiri, itu kan tidak ada pengawasan yang betul-betul melekat. Jadi barangkali mereka juga tidak betul-betul isolasi mandiri di rumah, dan ini saya kira berbahaya. Jadi langkah pemerintah DKI untuk mengambil alih isolasi mandiri itu dan menempatkan di fasilitas pemerintah, barangkali itu adalah hal yang cukup tepat ya. Tentu saja ini juga akan meringankan beban. Tapi satu hal, ada juga loh yang orang nggak seneng kalau tidak di rumahnya, jadi nanti tidak terbiasa. Tapi inilah salah satu adaptasi yang orang harus mau menerima demi memutus rantai penularan. Baik, itu sudut pandang dari Dr. Erlina. Bagaimana dengan perspektif dari Profesor Akmal Taher melihat tidak lagi diizinkan isolasi mandiri di rumah dari Pemprov DKI Jakarta? Profesor Akmal. Ya, saya kira sejalan. Yang prinsipnya kan sebenarnya kita isolasi mandiri itu dengan harapan bahwa ada dua, dia diisolasi tidak menularkan orang lain, dan kemudian karena dia ringan atau tidak bergejala, dia aman di rumah. Nah, kalau pada kenyataannya, pada evaluasinya ternyata diduga bahwa pasien ini tidak bisa disiplin, atau memang kita kalau terlalu banyak tidak bisa mengawasi dengan ketat, ya saya kira itu jalan pilihan kedua yang harus dilakukan daripada kita mengambil risiko, apalagi angkanya makin lama makin bertambah banyak. Tinggal dihitung aja nanti pertambahannya seperti apa. Jadi memang kebijakan ini bisa diambil pada fase sekarang. Tapi pada setiap saat nanti kita tetap, selama masih kita bisa tampung, nggak masalah. Tapi kalau nanti ternyata bertambah terus sehingga fasilitasnya tidak mencukupi, mesti diusahakan lagi kembali seperti semula. Tapi pada dasarnya prinsipnya dalam keadaan seperti sekarang, saya pikir juga cukup bijaksana untuk dibawa aja dulu di fasilitas kesehatan dengan pengawasan yang lebih terjamin, itu akan lebih bagus. Oke, tapi begini, ini apakah untuk mereka yang hanya untuk OTG saja atau mungkin ini untuk mereka yang sudah ada gejala tapi tidak begitu berat? Kalau untuk mereka yang OTG bagaimana? Juga tetap harus di dalam tempat karantina itu menurut Anda? Prinsipnya sama ya. Kalau kita bilang kita karantina kan seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau untuk dari sisi pasiennya sebenarnya lebih, orang yang OTG itu kan praktis tidak dilakukan sesuatu, cuman diobservasi aja. Itu lebih mudah memang. Sehingga nanti kita akan lihat, saya kira nanti akan kita lihat sekali lagi keterbatasan seberapa banyak fasilitas kesehatan kita bisa menampung itu. Atau nanti kalau dikatakan tadi misalnya akan ditaruh di fasilitas karantina atau isolasi milik pemerintah yang lain, itu juga kalau itu jelas, itu hanya yang buat yang tidak bergejala, karena kalau enggak kita harus menyediakan semua SDM kesehatan dipindahkan ke berbagai tempat, itu saya kira tidak praktis. Dan mungkin jumlahnya juga akan nggak mencukupi. Baik, Dr. Erlina, tapi kan ada juga data yang menyebutkan per Agustus 2020, sudah 70% tempat tidur pasien di rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta terisi penuh.
Atau jangan-jangan ada pihak yang beranggapan lebih baik saya isolasi mandiri karena di rumah sakit pelayanannya lambat. Dokter Erlina. Ya, jadi kan sekarang ini yang kita terima di rumah sakit adalah yang terutama rumah sakit rujukan ya, yang gejalanya itu sedang, berat, dan kritis. Jadi memang kalau yang ringan-ringan seperti rumah sakit tempat saya bekerja, rumah sakit Persahabatan itu kita arahkan ke Wisma Atlet. Ya, dan saya ingin tambahkan satu hal ya tentang OTG. Jangan dikira bahwa OTG ini tidak menular, bahwa OTG ini juga menular. Jadi walaupun dia tidak ada gejala, tetapi ada virus di dalam tubuhnya dan berpotensi menularkan. Jadi bahkan di luar negeri dikatakan penularan justru banyak di OTG karena mereka tidak menyadari kalau mereka adalah juga pasien. Oke, Dok, tapi begini, kita lihat saja bahwa saat ini begitu banyak sekali tenaga kesehatan yang harus berjibaku untuk menangani kasus COVID-19 ini yang mereka yang dirawat di rumah sakit. Nah, apakah ini nantinya kira-kira tenaga kesehatan akan siap, Dok? Kalau sampai semuanya yang kena corona ini dengan berbagai macam gejala termasuk gejala ringan ini disatukan dalam satu tempat yang sama di ruang isolasi, Dok? Ya, yang dimaksud saya kira mungkin perlu dijelaskan. Ruang isolasi untuk OTG dan yang ringan ini kan kalau saya dengar tadi penjelasannya ini bukan rumah sakit, tapi memanfaatkan gedung-gedung pemerintah seperti GOR, bahkan mungkin suatu ketika seperti di luar negeri mereka membuat tenda-tenda besar ya untuk menampung orang-orang yang terindikasi positif ini. Tapi Dok, jadi kan kalau mereka di rumah ditampung. sakit sih saya kira Tapi kan kalau mereka ditampung, Ya, kalau di kita rumah ketahui sakit sih mereka saya mah kira orang nggak. sakit nih, Dok. Mereka kita ketahui orang sakit walaupun tidak parah. Apakah di dalam tempat isolasi itu tidak dibutuhkan juga tenaga medis begitulah untuk standby, Dok? Kalau menurut sudut pandang Iya, dokter. tenaga medis dibutuhkan. Iya, tenaga medis memang dibutuhkan untuk yang gejala ringan ini, tetapi tidak sebanyak rumah sakit rujukan yang merawat pasien sedang dan berat. Karena memang berbeda ininya ya perawatannya. Baik, Profesor Akmal juga bisa menanggapi, Ya. melihat jangkauan tenaga kesehatan, kemudian kapasitas, fasilitas prasarana kesehatan di rumah sakit. Seperti apa jawabannya Profesor Akmal? Sesaat lagi, pemirsa, kami juga telah menghubungi terus dari pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Dwi Oktavia, namun sejauh ini belum respon. Kami berharap Ibu Dwi Oktavia menyaksikan TV One dan bisa bergabung berdialog bersama kami di Kabar Petang. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.